Ceritanya bermula dari seorang pria paruh baya bernama Giro, seorang warga biasa yang harus bertahan hidup di tengah mahalnya biaya hidup di Korea. Tidak akan menjadi masalah baginya jika ia hanya hidup sendiri, tapi ia mempunyai seorang putri yang sudah menderita penyakit bawaan sejak lahir. Kondisinya semakin parah hingga ia harus dioperasi agar bisa bertahan hidup. Pekerjaan terbaiknya sangat tidak cukup untuk membiayai operasi. Bahkan untuk membayar sewa tempatnya, ia masih belum mampu. Tidak hanya itu, ia juga masih terlilit hutang dengan rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan sekarang Giro sudah putus asa lagi untuk mendapatkan uang untuk biaya pengobatan putrinya. Pilihan terakhir yang bisa ia pikirkan adalah meminjam uang lagi dari rentenir untuk pengobatan putrinya. Kali ini dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Padahal dia belum bisa melunasi hutangnya yang dulu. Dia berani meminta pinjaman lagi. Dia bahkan menjadikan organ tubuhnya sebagai agunan pinjaman itu. Dia juga berjanji akan segera melunasi hutangnya yang dulu setelah putrinya dioperasi. Sayangnya, setelah dia mendapatkan uang pinjaman, uangnya dicuri oleh pencuri. Penderitaannya tidak berakhir di situ. Putrinya tiba-tiba terbaring lemas. Dia harus segera dioperasi. Semakin putus asa, dia tidak tahu lagi harus meminjam uang kemana. Mereka akhirnya membawa putrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara dia mencoba mencari uang lagi. Kali ini, dia menyadari tidak ada lagi cara yang lebih baik untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat selain merampok. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan kejahatan seperti ini. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan putrinya mati. Setelah itu dia memasuki Bank Mail dengan topeng menutupi setengah wajahnya dan pisau di tangannya. Dia mengarahkan pisau ke petugas bank dan mengancam mereka untuk segera memberinya uang. Suaranya yang gugup dan tangannya yang gemetar sangat menunjukkan bahwa dia bukan orang yang tepat untuk melakukan hal kotor seperti ini. Salah satu petugas bank yang menyadari kecerobohannya mengirim sinyal darurat ke polisi. Itu tidak berhenti di situ. Rencana terbaik Giro menjadi kacau ketika dia harus berurusan dengan 3 pencuri lainnya, yang kebetulan juga merampok Bank Mail pada hari yang sama dengan Giro. Geng pencuri ini tampaknya memiliki rencana yang lebih tepat daripada Giro. Mereka membawa senapan dan tampak lebih mahir menggertak para bankir. Giro yang kalah dalam dominasi, akhirnya menjadi sandera geng pencuri ini. Di tengah aksi, salah satu pemimpin kelompok pencuri ini terluka dan tidak sadarkan diri. Ini membuat segalanya menjadi lebih rumit, tetapi juga memberi Giro kesempatan untuk mengambil kendali lagi. Dia mengambil senapan pemimpin kelompok yang jatuh dan mengarahkannya ke saingannya. Tidak ingin mengambil risiko, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama untuk saat ini. Pada saat yang sama, polisi yang menerima sinyal dari Bank Mail segera mengirim beberapa petugas untuk memeriksa situasi di sana. Mereka mengetahui bahwa keadaan Bank Mail dalam bahaya. Mendengar ini, salah satu detektif korup yang disebut Detektif Ko sangat khawatir. Bank Mail adalah tempat detektif menyembunyikan riwayat transaksi ilegalnya selama menjadi detektif. Detektif Ko sebenarnya adalah seorang polisi yang sangat baik dalam berakting. Dia mampu menutupi semua perbuatan kotornya dengan tampil sebagai figur publik yang sangat peduli dengan kebenaran. Dia juga mendapatkan perhatian publik setelah menjadi duta besar UNICEF. Detektif Ko merasa tidak bisa tinggal diam. Sementara karirnya dipertaruhkan, dia memutuskan untuk segera mengirim salah satu anak buahnya untuk mengamankan berkas. Sementara dia dalam perjalanan ke tempat kejadian perkara, Bank Mail sekarang dipenuhi oleh polisi dan wartawan. Perampokan bank sekarang menjadi topik hangat diskusi karena warga sipil yang tidak bersalah menjadi sandera. Seperti biasa, detektifku juga muncul sebagai orang yang dipercaya oleh publik untuk memasuki Bank Mail. Dia bertindak seolah-olah dia ingin menyelamatkan para sandera. Sebenarnya dia hanya ingin memastikan anak buahnya melakukan pekerjaan dengan benar. Dia menemukan situasi di bank serius. Jadi detektif memutuskan untuk bernegosiasi dengan para perampok ini. Pada awalnya Giro ragu-ragu untuk bernegosiasi dengan detektifku. Dia takut detektifku hanya ingin membujuknya untuk segera membebaskan sandera. Namun akhirnya setuju dengan tawaran detektifku jika dia berjanji untuk memerintahkan rumah sakit untuk segera melakukan operasi putrinya. Sementara itu,
Detektif juga telah memberi isyarat kepada anak buahnya untuk segera membuka brankas tempat riwayat transaksi ilegalnya tersimpan. Tetapi ternyata usahanya untuk mendapatkan berkas tersebut masih gagal. Detektif akhirnya keluar dengan bangga karena ia berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa. Kepala polisi merasa puas dengan berita ini dan mempercayakan tugas ini kepadanya. Tetapi tidak dengan rekan polisi mereka. Mereka menyadari bahwa detektifku memiliki niat jahat yang tersembunyi dari rencananya. Tetapi mereka masih belum dapat membuktikannya. Cerita berlanjut ketika rentenir menunggu Giro untuk membayar hutang sebelumnya. Tetapi karena mereka telah menunggu terlalu lama, mereka akhirnya menculik Putri Giro di rumah sakit. Mereka tidak tahu bahwa Putri Giro perlu dibawa pergi oleh polisi, sehingga proses negosiasi mereka dapat berjalan lancar. Tentu saja bawahan detektifku yang mencari Putri Giro di rumah sakit telah kehilangannya. Mereka mulai khawatir tentang kemungkinan bahwa negosiasinya akan gagal. Dia pergi ke rumah sakit dan segera mencari jejak para penculik. Dari CCTV rumah sakit dia mengetahui bahwa rentenir yang menculik anak perempuan itu, dan mulai mencari mereka. Di sisi lain Giro masih tidak tahu bahwa putrinya tidak ada di rumah sakit lagi. Sampai salah satu tetangganya Giro yang memerintahkan untuk membujuk Giro untuk menghentikan tindakannya secara tidak sengaja membocorkan berita itu kepadanya. Mendengar hal ini Giro sangat marah dan mulai kehilangan kepercayaannya pada detektifku. Sekarang dia membenci polisi dan tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Dia juga merasa dikhianati karena keselamatan putrinya sekarang terancam. Situasi di dalam bank memburuk. Rekannya yang berniat bekerja sama dengan Giro juga mulai meragukan polisi. Hingga mereka berdua berseteru. Suruhan detektif juga mengambil kesempatan ini untuk segera masuk kembali ke brankas. Dia mencoba mengambil bukti transaksi ilegal. Cerita kembali lagi ke detektifku. Sekarang dia berhasil menemukan rentenir, tetapi tidak dengan Putri Giro. Ternyata mereka menyembunyikan Putri Giro di tempat penampungan hewan. Meskipun tampaknya tidak manusiawi, mereka pikir ini adalah satu-satunya cara untuk tidak tertangkap oleh polisi. Detektif segera membawanya ke rumah sakit, sehingga dia bisa menjalani operasi I kali ini kepribadian detektifku berubah 180 derajat. Kebiasaannya menerima suap digunakan untuk kebaikan. Para rentenir diperintahkan untuk segera membayar biaya rumah sakit untuk Putri Giro, sehingga dia bisa menjalani operasinya. Sejauh ini semuanya tampak berjalan lancar. Tetapi sebenarnya rekan detektifku yang berada di tempat kejadian mulai mempengaruhi kepala polisi. Dia mengatakan bahwa rencana detektifku tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini justru akan membuat nyawa para sandera di bank semakin terancam. Sang kepala polisi yang tidak ingin disalahkan atas jatuhnya korban lagi memutuskan untuk mengikuti arahan dari rekan detektifku. Mereka menyiapkan pasukan untuk segera masuk ke bank dan menyelamatkan para sandera. Sebenarnya mereka telah diberitahu bahwa putrinya telah ditemukan. Tetapi karena dia tidak lagi mempercayai polisi dan menyadari pergerakan polisi cukup aneh, dia meminta bantuan rekannya untuk segera keluar dari bank. Dia menyuruhnya untuk memeriksa kondisi putrinya di rumah sakit. Mereka membuat skenario sehingga rekannya tampak seperti sandera yang dilepaskan dan perlu dibawa ke rumah sakit. Rencananya berjalan lancar. Polisi tertipu oleh aktingnya. Dia bahkan berhasil melarikan diri dari ambulans dan segera berlari ke rumah sakit. Pada titik ini, para sandera sebenarnya tidak khawatir tentang kemungkinan bahwa Giro akan membunuh mereka. Mereka tahu bahwa Giro itu sama sekali tidak berniat membunuh mereka. Mereka mengerti bahwa Giro sebenarnya tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan putrinya. Namun polisi yang bermaksud membobol bank akhirnya memperburuk keadaan. Mereka terlalu terburu-buru untuk mengambil tindakan mereka. Mereka menerobos masuk dan menangkap Giro. Memang para sandera berhasil diselamatkan, tetapi Giro tidak kehilangan kegigihannya. Ia memberikan perlawanan lebih kepada polisi. Dia bahkan berhasil membawa salah satu polisi untuk menjadi sandera barunya. Tapi tidak punya pilihan lain. Dia harus bertahan sampai setidaknya putrinya benar-benar aman. Polisi tidak mau mengambil risiko mereka langsung menembak Giro ketika dia kehilangan kewaspadaannya. 2 peluru yang bersarang di tubuhnya akhirnya menjadi akhir dari kehidupan Giro. Sebenarnya detektifku berhasil mendekatinya untuk membawa berita bahwa putrinya berhasil menjalani operasinya.
Namun tindakan tergesa-gesa polisi merenggut nyawanya. Namun keadaan perlahan membaik, detektif juga berhasil mendapatkan riwayat transaksi ilegalnya. Di akhir film, kepribadian detektif Ko berubah drastis. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian Giro dan membuat gadis ini kehilangan figur ayahnya. Detektif Ko memerintahkan anak buahnya untuk menghibur putri Giro sebagai hadiah terakhir permintaan maaf yang bisa dia berikan. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so